Perkenalkan, nama saya Alberto Purba. Saya berasal dari Prodi Manajemen S1 Universitas Sumatera Utara dengan NIM 2502211. Perkenalkan, saya Harsal Farisi. Saya adalah mahasiswa S1 Manajemen Universitas Sumatera Utara dengan nomor NIM 200500212. Terima kasih. Halo, nama saya Pedro Jonathan. Saya mahasiswa USU jurusan manajemen dengan NIM 2005022201. Halo, nama saya Wilson. Saya berkuliah di Universitas Sumatera Utara, jurusan manajemen dengan NIM 2502206. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari pemasaran. Namun sebelum saya membahas pada substansinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari pemasaran. Pemasaran sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan di dalam mencapai suatu tujuan, yaitu menampilkan sebuah produk terhadap khalayak ramai. Banyak hal yang mencakup pemasaran, salah satunya seperti pengiklanan, penjualan maupun pengiriman produk ke konsumen. Konsep pemasaran yang saya bawakan itu mengacu pada pendapat dari seorang ekonom yaitu Bapak Adam Smith, yang dimana pada bukunya yang berjudul The Wealth of Nation, ia menjelaskan bahwasannya pemasaran yang berhasil itu dimana produsen mengetahui apa yang menjadi kebutuhan konsumen pada saat itu. Yang artinya di sini sebuah produsen tidak serta-merta menciptakan sebuah produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tentu juga sebagai pelaku usaha, selain kita memasarkan produk kita kepada khalayak ramai, kita juga harus mampu menjaga pelayan kita agar loyal terhadap produk kita. Banyak cara dan tips di dalam menjaga loyalitas pelanggan kita. Yang pertama itu kemampuan dalam berkomunikasi terhadap pelanggan. Komunikasi yang baik merupakan dasar utama dalam menjalin sebuah hubungan bisnis yang baik dengan pelanggan. Tentu memang hal ini harus sejalan dengan kepercayaan pelanggan dalam menggunakan produk perusahaan kita. Tips yang kedua merupakan menepati janji kepada pelanggan. Tentu hal ini sangat penting, yang mana memiliki reputasi yang baik dari pelanggan adalah salah satu misi dari perusahaan. Kita sebagai pelaku usaha harus bisa menjadi konsisten dan dapat diandalkan oleh pelanggan kita, seperti ketika pelanggan kita membeli barang dari kita dan kita berjanji untuk mengantarkannya di dalam 2 jam waktu ke depan. Tentu kita sebagai pelaku usaha harus mampu memegang janji yang sudah kita utarakan. Sedangkan untuk tips yang terakhir yang tak kalah penting merupakan luangkan lebih banyak waktu dengan pelanggan. Maksudnya di sini adalah salah satu cara menciptakan loyalitas pelanggan adalah dengan mendekatkan diri kepada pelanggan, yang mana kita harus berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan, menanyakan apa yang menjadi kekurangan maupun hal yang harus diperbaiki dari servis kita kepada mereka. Dengan hal tersebut, mereka senang karena kita mau meluangkan waktu kita kepada mereka. Untuk materi selanjutnya adalah momen akan kebenaran. Untuk meningkatkan koneksi dengan pelanggan, kita harus menciptakan momen akan kebenaran yang sistematis dan dapat diulang. Untuk itu ada banyak pendukung yang diperlukan untuk mengelola momen-momen ini, yaitu identifikasi, intelijen, manajemen data, pengambilan keputusan real time, dan catatan yang jelas. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah kemampuan untuk memahami identitas konsumen yang berasal dari autentikasi konsumen di jaringan yang kita miliki. Dengan menggunakan pencocokan cookie atau dengan mengandalkan teknik lain untuk memahami dan mengidentifikasi konsumen dalam keadaan yang tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, intelijen. Saat kita mendengar kata intelijen, yang ada di pikiran kita adalah penyidik, mata-mata, dan sebagainya. Namun dalam materi yang kita bahas saat ini, intelijen adalah kemampuan untuk memahami pelanggan saat mereka berkomunikasi atau bicara tentang produk kita, mencakup informasi yang merupakan bagian dari literasi seperti informasi yang ditemukan di situs web, majalah, artikel, dan sebagainya. Selanjutnya ada manajemen data. Cara untuk mengelola data pelanggan sebagai terpusat melalui layanan data memerlukan akses ke penyimpanan data historis yang mendalam, tetapi juga memerlukan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara real time. Selanjutnya, pengambilan keputusan secara real time.
Ada alat data waktu nyata yang dapat memutuskan pesan yang tepat dengan respon subdetik. Manajemen konten harus ada cara untuk membuat dan mengelola konten sehingga dapat dirakit dan dikirim secara dinamis dengan cara agnostis saluran. Dan yang terakhir, catatan interaksi yang jelas. Elemen kunci dari momen kebenaran adalah bahwa setiap momen juga menghasilkan data baru. Jadi saat kita bertemu dengan pelanggan, kita akan mendapatkan data yang baru. Jadi harus ada cara untuk mengumpulkan informasi yang dihasilkan konsumen dengan setiap interaksi dan kemudian memasukkannya ke interaksi berikutnya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang efek amplifikasi, pengalaman, dan keterlibatan. Ada beberapa poin yang dapat mendefinisikan pengalaman dan keterlibatan, yaitu poin yang pertama, pengalaman berarti hubungan emosional dengan merek. Dan poin yang kedua yaitu keterlibatan berarti bertindak. Ada juga beberapa poin yang dapat menjadi cara penerapan pengalaman dan keterlibatan dalam suatu usaha, yaitu poin yang pertama, pengalaman berarti hubungan emosional dengan merek. Poin yang kedua, keterlibatan berarti bertindak. Poin yang ketiga, membuat hubungan. Poin yang keempat, menggunakan irama dan frekuensi. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima adalah mengambil pandangan jauh. Saya juga akan membahas tentang strategi untuk transformasi. Kami telah menjelaskan bagaimana terhubung dengan pelanggan membutuhkan pendekatan baru untuk semua aspek pemasaran, mulai dari membangun nilai pelanggan hingga mengukur hasil dengan memahami keterlibatan dan pengalaman. Ada beberapa poin strategi untuk mentransformasi usaha, yaitu poin yang pertama, pikirkan kembali pengukuran. Poin yang kedua, atur di sekitar pelanggan bukan produk atau saluran. Poin yang ketiga, buat proses pemasaran yang konsisten. Dan poin yang terakhir, gunakan teknologi untuk mengaktifkan bukan mengalihkan. Sekian dari saya, terima kasih. ROE terjun ke lapangan. Rasio pengembalian ekuitas atau return of equity adalah ukuran yang dibuat untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi orang yang membeli sahamnya. Ketika sebuah perusahaan secara konsisten memberikan keterlibatan dan pengalaman positif, serta hubungan lebih baik dengan pelanggan, itu akan mewujudkan berkelanjutan pertumbuhan pada bisnis. Untuk bisa membaca ROE sebuah perusahaan, maka kita harus menghitungnya dengan menggunakan rumus. Untuk mendapatkan rasionya, maka yang harus dibandingkan adalah net income atau laba bersih dengan equity atau ekuitas. Sehingga rumusnya akan menjadi ROE sama dengan net income dibagi dengan equity. Bila kita kaitkan dengan langsung ke lapangan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rendah tingginya hasil ROE, yaitu kepercayaan diri atau self-confidence, koneksi, dan keselarasan. Kepercayaan adalah Anda memeluk premis merek. Anda menerima bahwa pesan itu benar, dan Anda percaya bahwa Anda dapat percaya untuk memenuhi janjinya. Kepercayaan diri atau self-confidence. Anda merasa bahwa merek ini memiliki produk berkualitas, dan orang-orang berkompeten untuk memenuhi kebutuhan Anda. Koneksi. Anda percaya bahwa merek memiliki integritas dan gairah akan merawat Anda dengan baik setelah bau mobil baru memudar. Anda mengenakan logo merek karena Anda bangga menjadi bagian dari komunitas merek. Keselarasan. Anda melihat diri Anda dalam merek. Ini sesuai dengan kepribadian Anda dan selaras dengan nilai-nilai pribadi Anda. Konten. Singkatnya, konten adalah hal-hal yang berfungsi. Hal-hal yang membuat orang terlibat dengan merek dan konsumen lain, dan merasa positif cenderung terhadap aset yang dipromosikan. Konten adalah hal-hal baik yang orang perhatikan, bicarakan, dan bagikan. Konten adalah segala sesuatu yang naik di atas kekacauan dan kebisikan online, dan seterusnya. Sama seperti para pembuat konten sosial media yang berusaha membuat ide baru agar penontonnya bisa terikat dengan konten yang akan dapat menarik banyak penonton. Ada beberapa poin tren dalam konten yang harus diketahui pemasar, yaitu yang satu, mendapatkan pesan berbagi gratis dan kuat, kebenaran dan transparansi, rasa lapar akan konten, personalisasi, konten burner global, penawaran dan ajakan bertindak adalah konten.
Ada kalanya pembuat konten dapat melakukan kesalahan. Ada beberapa perangkap yang biasanya para pembuat konten bisa jatuh, yaitu kelebihan beban, terlalu berhati-hati, dan terlalu fokus ke dalam. Ada beberapa saran dalam pembuatan konten untuk pemasar, yaitu hormati kekuatan konten, pemasaran konten membangun merek Anda, ketahui nilai-nilai Anda dan pelanggan Anda, jangan membosankan, terlibat dengan budaya, kenali pengaruh. Sekian dari video ini. Jika kami melakukan kesalahan, kami mohon maaf. Dan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih.